Dan siang hari ini juga kita ada kedatangan orang yang luar biasa nih Nogi. Waduh, luar biasa. Tadi sudah ada orang luar biasa dari SMK Nasional Malang. Betul. Kali ini juga nggak kalah luar biasa tentunya tamu kita dari Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Langsung saja kita panggil. Kita panggil Bapak Afif Zuhri Arfianto as Learning dan Teaching Center of PPNS Dati Perkapalan. Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa untuk Bapak Afif Zuhri. Selamat pagi Bapak. Mari silakan Bapak. Waduh, kayaknya Bapak hari ini semangat sekali Bapak ya. Iya, tentu. Baik, kami panggilnya Bapak siapa? Mohon maaf. Afif. Bapak Afif ya, Iya. betul ya. Bapak Afif panggilannya. Pak Afif ini salah satu dosen di PPNS? Betul, Betul ya, kalau boleh tahu Pak Afif sendiri dosen apa Pak? di teknik otomasi. Teknik otomasi Iya. ya, karena di Teknik PPNS otomasi. sendiri jurusannya banyak banget. Banyak, iya. Saya mau masuk jurusan K3-nya di situ. Wah, Ternyata gagal. gagal. Iya. Gagal. Masuknya di mana? Pelayaran Bapak. Pelayaran. Oh ya, ya tetangga lah ya. Iya, iya, iya. Kan di Baik, benar kan di seberang. seberang. Benar, Iya, iya, iya. sama-sama politekniknya. Baik, Pelayaran, Pak iya, Afif. Tadi Pak Afif sudah hadir ke sini dan tentunya ingin ngobrol bersama kita di Vokasi Land Roto Hakteknas 2022. Nah kalau boleh tahu nih Pak Afif selaku dosen otomotif berarti Bapak ya? Bukan otomotif, otomasi. Otomasi ya? Otomasi itu. Nah otomasi ini seperti apa Pak Afif? Iya, jadi otomasi itu gabungan beberapa ilmu. Diantaranya mungkin kalau kita ini ya, kita bahasanya sekarang ini ya lebih ke AI, kecerdasan buatan, gitu ya. Oh, Lebih ke IoT, itu belajarnya di teknik otomasi. Seperti itu ya. Jadi di Politeknik Perkapalan itu hal-hal teknologi yang penunjang perkapalan ada semua. Jadi Oke. Politeknik Perkapalan itu hanya satu di Indonesia yang support terhadap kapal. Gitu. baik. Jadi ada semua, banyak di sana termasuk K3. K3 Nah tadi juga ada desain Iya. konstruksi kapal juga ya oh Pak ada, ya? ya itu. Ada ya. jurusannya apa aja Pak? Teknik otomasi. Jadi setidaknya ada 3 ya di kapal itu, ada lebih ke shipbuildingnya, Baik. yaitu bangunan, desain, arsiteknya kapal. Kemudian dari kapal itu kan ada mesin, bergerak itu Baik. ada mesin, yaitu namanya jurusan permesinan kapal. Nah seperti Oke. itu. Nah yang ketiga ini jurusan mungkin penunjang dan juga penting kelistrikan kapal. Di kelistrikan kapal itulah navigasi, kemudian hal-hal yang support tadi, kecerdasan visual, artificial intelligence dan IoT dan sebagainya itu ada di situ. Jadi Tapi yang kalau IT dari- itu di situ ya. Oke, jadi semuanya lengkap ya Pak ya. Iya, Tapi jadi- ngomongin soal hari, karena kan kita akan memperingati Hari Teknologi Nasional Nasional, iya. 2022 itu jatuh di tanggal 10 Agustus, 10 Agustus, gitu. betul. Tapi dari PPNS sendiri mungkin ada satu karya atau yang sudah pernah diciptakan. Ini Iya. karya apa nih dari teman-teman PPNS? Iya, jadi kontribusi kita terhadap produk dalam negeri tentunya, kita pernah buat kapal ini ya, aluminium. Jadi aluminium Oke. ini jenis baru, jadi yang inovasi yang apa ya, yang biasanya itu hanya fiber, kayu gitu kan, kita aluminium. Kemudian kita juga punya produk ROV. ROV itu Seperti apa robot Bapak? di bawah laut. Jadi Oh, untuk inspeksi kapal yang rusak, jadi kapal itu kan di air, oke. ya, itu kan Dan di dalamnya kan pasti ada tayangan besi-besi. namanya, Nah, ya, gitu ada ya. besi-besi yang tadi minta diganti iya, tadi itu Pak diganti, ya? dicek itu kita tidak perlu orang untuk menyelam. Oh. Kita gunakan robot. Nah, robot ROV untuk menyelam di air, di sekitar kapal untuk menginspeksi seperti itu. Saya baru tahu nih Pak, kalau misalnya biasanya kan menggunakan manusia, tenaga manusia Iya. untuk menyelam, untuk mengecek kondisi kapal tersebut. Betul. Tapi kali ini di PPNS sendiri sudah menciptakan ROV yang dimana Iya. untuk mengecek kondisi kapal apabila mengalami kerusakan ya Pak ya? Iya, robot Wow. bawah Oke, laut. mungkin ya. kita bisa geser ke sana biar Iya. ke tengah-tengahnya biar kelihatan. Iya. Oke, ini kalau boleh dijelaskan Ini Bapak. apa ini Pak? Ya, ini kapal tanker. Jadi kita itu kan tergantung sama dengan minyak bumi ya. Ini- Jadi untuk minyak bumi itu dibawa yang di pengeboran lepas pantai itu kita bawanya ke darat harus menggunakan kapal ya. Oke. Kapal tanker ini kapal yang memuat minyak bumi, cairan kimia dan sebagainya. Jadi kapal itu banyak. Salah satunya yang kita buat untuk metode pembelajaran dan ini atau kita buat VR-nya itu kapal Ya. tanker. Nah, Oke. Oh itu dilihat dari Jadi- VR Nah, juga ya Pak ya? Itu jadi siswa yang ingin belajar itu tidak usah ke kapal, cukup di sini di kami menggunakan alat ini, kita visualisasikan 100% seperti seolah-olah
ada Iya, di kapal. seolah-olah kita ada di tengah laut gitu Oke. ya Pak ya. Iya. Jadi ini adalah kapal tanker yang dimana kapal yang biasa mengangkut curah ya Pak ya. Betul, curah. Nah, Bahasanya ini, curah. nah iya karena kan Minyak masih goreng. banyak, karena kan banyak yang masih awam Iya, Pak tentang iya, kapal tanker, betul, memakai betul. kapal-kapal yang Saya pada di awam film-film. banget sih, kalian kayak udah akrab gitu Kan ya. kita kan lulus ini anak perkapalan dan Perkapalan, pelayaran ya. iya, iya, Jadi iya. masih jadi satu, masih Nah, nyambung. satu, nyambung ya betul. Nah baik Bapak, ini sendiri dari apa namanya, dari ruang kendalinya sendiri, Iya. ini ada teknologi Iya, apa Pak? Ceritanya ini ada 5 modul, 5 Oke. pembelajaran ya yang mau kita tunjukkan. Nah, Baik. mungkin kita masuk dulu ke kapal. Kita naik kapal sambil dengarkan suara air laut. Boleh, Nah, wow keren Komputernya banget. coba dibuka suaranya. Coba Nah, ada suaranya, coba kita bisa dengar. Iya. Coba ke Itu kayak ada alat pancing ya itu ya jadinya ya. Iya, ini jadi kita jalannya itu kayak pakai pancing gitu. Jadi kita ke kapal dulu. Nah, mungkin kita di kapal itu ada crane juga ya untuk bantu. Oke, ke pinggir dulu, pinggir laut coba. Nah, Masnya oke. aman ya pakai VR ya, takutnya jeblos. Hati-hati Mas. Iya aman, ini kalau kita praktek langsung di kapal kan pasti ini Iya, ya. iya, iya. Resiko, termasuk butuh K3-nya tadi, butuh K3. Iya. Nah ini kalau di VR aman, jadi ya paling ya alatnya jatuh gitu aja. Oke, oke. Tapi semua pembelajaran di PPNS sudah pakai VR semua Pak ya? Belum semua. Belum Jadi semua, oke. tidak semuanya kita VR-kan. Jadi memang harus dikaji pelajaran-pelajaran yang cocok untuk Bisa VR. jalan-jalan Oke, ya. itu tadi salah keren banget. satunya. Ini nih kita udah naik kapal nih. Nah ini udah di kapal, oke ya. Wow. Sekarang ke pinggir, coba ke pinggir. Ini jalan-jalan, Masnya jalan-jalan. Iya. Aduh saya desit banget jadinya. Dulu Kita- mau belajar kapal langsung ya, nemuin kapalnya ya. Iya. Nah, ini crane ya, crane untuk di kapal itu untuk alat bantu, untuk ya crane itu narik ya, lebih ke narik, minda barang seperti itu. Oke, setelah ini kita langsung coba ke tangga lantai 2. Oke, ini di main deck, di deck utama. Oke, terus jadi ini kita seolah-olah pindah ke situ gitu loh. Jadi ke biru itu ya. Oke, kita pindah ke biru oh, iya, gitu iya, ya. iya. Nah, kalau kita mau ke tangga sana ya kita ngeklik yang ke biru itu, di biru ke tangga. Oke. Nah, ini di Oh, tangga. jalan-jalan ya? Iya, kita bisa naik. Nah, oke. Ini lantai 2. Nah, ini lantai 2. Di lantai 2 ini ada skoci. Jadi kalau di kapal itu harus ada kapal. Ada Oh, kapal iya, skoci benar. kan Lifeboat. penyelamat, Iya. betul. Iya, biasanya ada lifeboat juga. Nah, kalau bahasanya mungkin di kapal Titanic ya. Iya. Itu kan ada skocinya gitu ya. Oke, ini di lantai 2. Oke, kita mungkin nanti kita beri kesempatan pengunjung untuk merasakan VR gitu ya. Oke, jadi nanti kita langsung ke ini dulu. Di mana nanti kalau misalnya ada yang kepingin nyoba, Bapak stay-nya di mana sama teman-teman? Mungkin yang pengen nyoba, Iya, bisa. nah, langsung aja ke stage depan gitu sini ya. Iya, ke Oke. stage, iya. Kita lanjut ke yang agak dalam ya. Jadi ke mesin. Nah, ini pembelajaran untuk mesin. Jadi modul mesin-mesinnya kapal. Jadi bedanya pelayaran dan perkapalan. Kalau pelayaran itu lebih operasionalnya ya, Benar. yang menjalankan kapal. Betul. Makanya pendidikannya itu juga disiplin gitu ya, karena di kapal, awak kapal dan sebagainya. Kalau perkapalan itu ke engine-nya. Benar. Lebih ke teknologinya, supportnya Benar. gitu ya. Jadi kalau pelayaran itu lebih ke masinis apa ya? Nakodanya dan untuk yang sebagainya. mengoperasionalkan aja Operasional, Pak ya. ya. Kalau gitu. ini ke perkapalannya ya Pak Iya, ya? ini teknologi untuk kapalnya. Jadi Baik. di kapal itu di dalam mesin itu ada apa saja bisa dilihat di sini ya. Oke, kita jalan-jalan dong ke lantai berikutnya coba. Nah, ini ada mesin-mesin kapal. Oke, nanti ini suaranya mungkin belum keluar ya. Jadi oke. Lanjut ke Oke. ke lantai 2 mungkin. Nah, Ini kita kayak lagi wisata di monumen kapal selam ya. Bisa Beda Bun. melihat gitu Ini loh ya. bukan kapal selam, ini Oh, kapal bukan ya, tanker. kapal Tanker. tanker ini Lebih ya. kalau kamu tahu asnya gede banget di Gede dalamnya. banget ya. Di dalamnya gede banget dan agak ngep sih. Pak, tapi kalau kapal tanker tuh karena saya awam banget ya, ini Iya. ngebawa barang-barang apa aja Pak kalau kapal Iya, tanker itu? Tanker itu memang spesialisnya itu minyak. Minyak Curah ya? sih. Oh. Ada batu bara juga, Iya, gitu. ada tanah kaolin, gitu-gitu iya, sih. iya, Jadi iya, untuk iya. barang atau muatan-muatan yang tidak menggunakan apa namanya, Penumpang. bukan penumpang dan juga menggunakan kontainer. Oh, Jadi iya. kalau kapal ini tuh dispesialkan untuk kapal-kapal yang hanya mengangkut kayak Ah. batu bara gitu-gitu Nah. sih. Minyak-minyak gitu Iya, ya. Mantap.
saya dibantu dengan MC ini. Iya, enggak ini mantan nahkoda dulu betul, soalnya. Pak. betul, betul. Saya tanah kuburan Pak dulu ke bawahnya Pak. Bukan ya? Iya, ini di ruang mesin. Ternyata di kapal itu, Pak, Bu. Jadi di kapal itu hampir yang ada di darat itu ada semua di kapal. Oh Jadi gitu. sanitasinya, Oke. Benar. kelistrikannya, wah, ya tadi sanitasi airnya, kemudian pengolahan limbahnya ya. Dari kita kan ada toilet dan sebagainya. Kita ke ruang akomodasi coba, modul 3 ya. Ya, Dan kita- teman-teman piping juga di perkapalan ini sendiri sangat berjasa sekali ya. Karena kalau misal piping-piping yang diciptakan ini kurang bagus juga itu bisa berbahaya untuk kapal Betul. tersebut. Jadi di kami itu pipa itu sudah menjadi satu prodi sendiri. Jadi kalau SBMPTN Iya. atau apa itu ada namanya jurusan perpipaan. 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 Oh Jadi pipa ada sendiri? Ada Iya. jurusan perpipaan. bukan di bawah teknik mesin, bukan. Jadi jurusan perpipaan dan itu kalau di Fokus pada googling pipa. jurusan perpipaan itu hanya satu di Indonesia, di PPNS. Luar Tepuk tangan biasa. untuk PPNS. Tepuk tangan untuk PPNS luar biasa. Jadi sedetail itu ya? Sedetail itu. Sampai pipa aja memang ada jurusannya sendiri Betul, biar lebih betul. detail gitu Iya. ya. Akomodasi ke ruang modul 3 akomodasi. Pak tapi ini kan kita kan lagi di atas kapal tuh. Iya. Ini VR-nya bisa yang sampai nyemplung laut gitu nggak Pak? Jangan. Oh belum. Oh enggak ya? Jangan dong, Aku kayak Bunda. udah imajinasi kayak Kamu aku pengen kepingin bermain, nyemplung. Iya, berenang ya aku kamu pengen ya? main-main lebih Pengen main tepatnya. air ya Iya. kamu ya. Oke, ini kita sekarang masuk ke mana Bapak? Kita ruang ke dapur dong. Ini ruang ini mes ya, mesnya Oh ini untuk mesnya ya. Oke. untuk ya awak kapal. Untuk para gitu ya. awak Iya. kapal. Pelan-pelan. Ya ini Wow. ini Me- apa ini ini? mesnya detail banget ya kamar-kamarnya ya. Ini Iya. dapur Pak udahan Pak. Dapur, iya Oke, ya. ini dapurnya ya. Dapur. Wah, kita gerak-gerak, kita dalam kapal ya. Iya. Ini kita kena ombak ya Pak kalau ceritanya misalnya ya. ada oleng-olengnya nggak bisa ya? Nah, ini kita Iya. udah ada oleng kapten. Ke musola aja Pak, ada musola ya. Di lantai berapa itu ada musola juga. Oke. Ini tampilannya kurang ke atas atau bagaimana ini? Kurang ke bawah, Kurang ke bawah ya, terlalu ke Iya, atas ya. nah, gini ya, oke. Nah, Nah, oke. Nah, ini ada tangga, kita naik ke atas. Nah, oke. Keren ya. Aduh, kebentok. Ya kita kan ada ini ya, ada semacam mahasiswa itu dituntut bisa untuk mendesain ukuran ruang kapal ya. Jadi kalau kemarin kapal selam itu kan tahu ya, jadi kapal selam itu tempat tidurnya kan sempit banget ya. Benar. Nah, bagaimana kita mendesain ruangan kapal itu bisa multifungsi ya untuk Ini tempat kayak tidur. ada ruangan UKS ya Pak ya? Iya. Ini nih ada ruangan UKS nih. Kayak tadi ada oksigen nggak sih? Ada oksigen Iya, oksigennya. untuk ini oksigen untuk ini ya. Pak kalau boleh tahu kapal tanker ini tuh bisa muat berapa ribu orang di sini? Ini enggak orang ini, Bu. Nggak orang ya? Pak, ini barang barang. ya? Barang, Ini lebih ke iya. Oh curah. keberat ya? Curah tadi. Pak. Benar. Oh lebih ke berat berapa? Ini kapal tanker. Kalau kapal tanker biasanya berapa? Berapa tuh Pak? Berapa GT ya? Berapa Berapa? ini Pak? Berapa apa ya? Muatannya ton ya? Atau apa Ton, sih? Iya. Ya tergantung ini, Pak. Tergantung apa ya? Yang di ordernya. Jadi memang kalau yang jenis Panama itu ya besar sekali. Jadi bisa internasional, Mbak. Jadi itu Iya, Oh, benar. Kalau kapal ini lebih ke kapal internasional. curah, bukan kapal ini ya, bukan internasional. kapal pesiar Jadi, ya. Iya. Gitu. Wow, ini benar-benar detail banget sih. Tapi emang untuk dalamnya kapal curah pun dalamnya memang kurang lebih seperti ini. Tapi kalau Dan- menurut aku ini kapal curah bukan kapal penumpang. Menurut aku ini gede banget. Terus detail Belum bersih. pernah naik kapal ya. Iya. Ya cuma kapal penumpang ya. kamu Saya naiknya. pernahnya naik perahu. Iya. Gente kalau kamu Naik biasanya ya. sekoci ya. Kembali Baik, ke Pak. ke Ke kapal, permesinan, ke Oh ada mesin-mesin tadi usulannya ya. ya Allah. Bagus banget sih. Detail banget loh. Iya. Ini buatan anak-anak PPNS ya Pak ya? Iya, betul. Ini buatan desain dari teman-teman dari PPNS sendiri. Ini dari teman-teman desain ya Pak ya berarti ya? Iya, DC kolaborasi. Jadi kita ada yang teman-teman ini desain construction di kapal, kemudian yang buat komputernya VR-nya teman-teman otomasi. Jadi otomasi Oke. itu IT lebih ke IT juga tadi. Kalau otomasi sendiri ini D3 atau D4 Pak? Maaf. D4. Udah D4 ya? D4, iya. Karena setahu saya kan kalau ada D3 ada D4 ya kalau di PPNS Betul, sendiri. betul, Nah kalau betul. misal nih ada teman-teman vokasi dari D3. Kalau misalnya ingin lintas jalur atau ingin melanjutkan strata atau D4-nya D4, ya. ke PPNS bisa nggak Pak? Bisa. Bisa kan? Iya, bisa. Oke. Ada. Kita ada program untuk yang itu ya, lintas jalur itu, RPL juga. Bener. Iya, itu ada. Oke.
bisa kembali ke kapal utama mungkin. Nah, oke. Ada lagi yang mau didemokan atau Oke. bagaimana? Enggak, kalau dari Bapak mungkin ada yang lagi yang mau ditambahkan, monggo. Ya ini ya jadi Di ruang kendalinya Pak mungkin boleh dipamerkan dulu kepada Nah, iya. khalayak Di masyarakat. modul 5 ini modul navigasi. Jadi di navigasi itu ya biasanya kalau kapal itu di atas gitu Iya. ya. Jadi navigasi itu penting sekali karena kalau di kapal itu tidak ada apa ya, tidak tahu kalau di jalan kan tahu ya kanan kiri rambu-rambu itu tahu. Bener. Kita navigasi di kapal itu menggunakan radio. Jadi kayak anten-anten itu untuk navigasi. Jadi pakai sinyal ya Pak ya? Iya pakai sinyal. Makanya juga penggunaan frekuensi di kapal juga diatur supaya ya kayak di pesawat lah. Kalau di pesawat itu sama tidak Misal kalau ada kayak kapal asing mendekat itu bakal Ya. terdeteksi sama yang namanya di mesin navigasi, di ruangan navigasi, tadi. ya. Kita masuk ruang navigasi. Fandi masuk ruang navigasi di modul 5. Alhamdulillah Bun, ilmu saya masih ada. Iya, ini navigasi ahlinya yang pelayaran ini malah. Iya, kalau di pelayaran itu ada simulatornya kan ya. Benar, kita ada simulator untuk juga di kampus. di kampus pelayaran itu ya. Benar, di kampus juga ada ruang navigasi kayak Masuk ke simulator gitu. modul 5 ya. Seperti ini. Jadi yang mengendalikan Modul kapal 5 dengan nama Perangkat Automatic Identification System atau AIS pada mata kuliah Teknik Navigasi Agak ke untuk bawah, Mas. program studi G4 Teknik Kelistrikan Kapal. klik mulai ya, oke. Klik mulai. Klik mulai. Mulai Klik mulai. agak ke bawah. Nah, oke. sip. Oke. Nah, ini ya navigasi kapal. Kalau yang di sebelah sana itu simulatornya ya, simulator nyetir. Baik. Nah, di sini nanti ada perangkat-perangkat radar, kemudian AIS gitu ya. EDIS dan sebagainya di situ. Jadi ya tadi untuk mendeteksi kapal-kapal yang sedang di sekitar kita supaya tidak terjadi apa ya, tabrakan ya. Kemudian mengetahui kecepatan speednya dan salah satunya juga indikator-indikator di mesin juga bisa ditampilkan di sini. Bahan bakar dan sebagainya seperti itu. Ya, itu. Oke, ini ruang dari navigasi ya Pak ya? Iya. Ini kita sudah di ruang akhir ya di modul 5 ya? Iya. Oke. Luar biasa. Oke. Luar biasa ini kita sudah selesai ya untuk menjelajah kapal tanker Terima kasih. ini. Terima kasih untuk Bapak Afif Zuhri. Bapak Afif terima kasih banyak, luar biasa, tepuk tangan Pak Afif. Wow, ternyata Beliau keren adalah banget dosen ya. dari PPNS Teknik Dati. otomosi ya. Ya. Teknik otomosi itu benar-benar otomotif Out- ingetan saya. Iya, Ini gimana sih teknik kamu gabungan itu? ya, otomasi ya. Automasi Bapak Afif Bener. ini dari Us Learning dan Teaching Center of PPNS Dati Perkapalan gitu.